Halo adik-adik semua, senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik semua. Gimana nih kabarnya adik-adik semua? Tentunya kabar baik ya adik-adik. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan tentunya harus tetap semangat untuk mengikuti rangkaian kegiatan pada hari ini. Baiklah adik-adik, karena seperti beribahasa tak kenal maka tak sayang. Jadi, kakak akan memperkenalkan diri kakak. Nama kakak adalah Novi Priyaningsih, kakak berasal dari Forkomadika Universitas Gadjah Mada. Nah, adik-adik semua tentunya sedang melaksanakan pembelajaran daring atau online di rumah masing-masing ya. Karena apa? Karena kita sedang menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Tentunya adik-adik di sini sudah tidak asing ya dengan COVID-19 itu apa. Jadi itu adalah virus corona yang sangat berbahaya sekali, bahkan sampai menyebabkan kematian ratusan ribu jiwa di Indonesia, bahkan juga di seluruh dunia loh. Jadi adik-adik, kakak ingin mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, membawa hand sanitizer, dan juga membawa peralatan pribadi ketika bepergian. Contohnya apa? Contohnya adalah alat makan pribadi dan juga alat ibadah pribadi untuk meminimalisir penularan COVID-19 tersebut. Nah, bicara tentang pembelajaran daring di sekolah tentunya adalah sesuatu yang baru ya adik-adik. Pasti adik-adik juga merindukan yang namanya sekolah offline, sekolah bertemu dengan teman-teman. Nah, pasti ada sedikit rasa bosan ya. Di sini kakak akan menyuguhkan sesuatu yang akan bermanfaat dan tentunya tidak membosankan. Nah, sudah terpampang dengan jelas ya. Jadi kakak akan menyuguhkan yaitu penggunaan limbah sampah sekitar yang dimanfaatkan untuk budidaya tanaman. Nah, bicara tentang limbah nih adik-adik. Pengertian dari limbah itu apa sih? Adik-adik ada yang tahu nggak? Nah, jadi limbah adalah segala sesuatu yang sudah tidak terpakai lagi sebagai barang produksi maupun konsumsi yang jika langsung dibuang ke lingkungan tanpa pengolahan terlebih dahulu itu dapat menjadi beban bagi lingkungan. Nah, penggolongan limbah itu sendiri ada dua ya adik-adik. Jadi ada limbah organik dan limbah anorganik. Nah, untuk limbah organik sendiri itu adalah limbah yang mudah untuk diuraikan. Contohnya apa adik-adik? Contohnya berasal dari hewan dan tumbuh-tumbuhan. Kalau hewan biasanya seperti tulang ikan, terus ada sisik ikan dari kotoran hewan. Nah, kalau tumbuh-tumbuhan biasanya dari pepohonan, juga buah-buahannya, dan juga masih banyak lagi. Nah, bisa kita lihat ya adik-adik, salah satu limbah yang setiap hari bertambah banyak adalah plastik. Pasti di sini adik-adik setiap harinya memakai plastik ya tentunya. Begitu juga dengan orang tua adik-adik di rumah, dan juga kakak juga tidak bisa lepas dari yang namanya plastik. Nah, setiap hari penduduk Indonesia menghasilkan 0,8 kg sampah per orang atau secara total sebanyak 189.000 ton per hari. Nah, itu baru sampah secara keseluruhan ya. Nah, dari sampah secara keseluruhan itu 15%-nya berupa sampah plastik atau sejumlah 28,4 ribu ton sampah plastik per harinya. Bayangkan adik-adik, per harinya kita menghasilkan begitu banyaknya sampah plastik. Bahkan sampai ribuan ton loh. Nah, kira-kira adik-adik, sampah plastik ini berbahaya atau tidak ya? Nah, jadi sampah plastik ini memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Karena apa? Karena yang pertama yaitu sampah plastik tidak dapat terurai dengan cepat dan dapat menurunkan kesuburan tanah. Nah, jika adik-adik menggunakan plastik lalu membuang sampah plastik tersebut sembarangan dan langsung
jatuh ke tanah, itu nanti sampah plastik tidak akan bisa menyatu dengan tanah atau tidak bisa terurai dengan tanah. Sampai beberapa tahun, wujudnya akan tetap menjadi plastik dan tidak bisa bercampur dengan tanah. Apalagi juga bisa menurunkan kesuburan tanah. Jadi nanti organisme yang ada di tanah yang bisa menyebabkan tumbuhan itu subur nanti akan terganggu, terhambat oleh plastik tersebut. Nah, bahaya yang kedua apa? Membuang sampah sembarangan dapat menyumbat saluran drainase, selokan, dan juga sungai sehingga bisa menyebabkan banjir. Nah, misalnya nih, adik-adik semua membuang plastik tidak pada tempatnya, langsung ke selokan. Nah, lama-kelamaan karena plastik tidak bisa terurai dengan tanah, plastik akan bertumpuk banyak sehingga ketika hujan air tidak bisa meresap ke daerah resapan dan akan menimbulkan yang namanya bencana banjir. Wah, menyeramkan sekali ya adik-adik. Nah, untuk dampak selanjutnya yaitu sampah plastik yang dibakar bisa mengeluarkan zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Nah, zat yang berbahaya yang ditimbulkan oleh pembakaran plastik tadi namanya adalah dioksin dan furan. Nah, zat yang bernama dioksin ini ketika kalian hirup lama-kelamaan kita bisa terpapar penyakit kanker. Jadi adik-adik harus berhati-hati ya ketika ada pembakaran plastik yang menyebabkan bau menyengat. Sebaiknya adik-adik menghindari hal tersebut untuk mencegah terjadinya penyakit kanker tersebut ya. Nah, selain itu pembakaran dari plastik tadi bisa menyebabkan yang namanya lapisan ozon akan rusak. Sehingga ketika lapisan ozon rusak, pemanasan global akan semakin meningkat. Nah, pemanasan global itu sendiri juga sangat berbahaya ya bagi bumi, akan menimbulkan banyak sekali bencana-bencana alam. Nah, gimana sih caranya kita untuk mengurangi sampah-sampah yang berserakan di sekitar kita? Nah, yaitu dengan cara menerapkan perilaku peduli lingkungan. Perilaku peduli lingkungan itu apa, adik-adik? Jadi peduli lingkungan merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi. Nah, selain itu, kepedulian lingkungan hidup juga dapat diartikan sebagai wujud sikap mental individu yang direfleksikan dalam perilakunya. Nah, salah satunya direfleksikan di dunia sekolah. Nah, perilaku peduli lingkungan itu seperti apa ya, Kak? Nah, jadi contoh perilaku peduli lingkungan di sekolah adalah yang pertama ada buang air besar dan kecil di kamar mandi. Kita harus selalu membersihkan ya ketika kita sudah membuang air kecil atau besar, kita harus membersihkannya. Nah, yang kedua ada membuang sampah pada tempatnya. Nah, pasti di sekolah juga disiapkan banyak tempat sampah ya, jangan sampai adik-adik membuangnya secara sembarangan. Yang ketiga ada membersihkan halaman sekolah, seperti biasanya menyapu, ada jadwal piket pastinya kan ya adik-adik. Jadi jangan lupa untuk membersihkan halaman sekolah, biasanya untuk mencegah terjadinya lingkungan dari nyamuk ya, yang bisa menyebabkan DBD, demam berdarah atau malaria loh. Nah, selanjutnya tidak memetik bunga di taman sekolah dan tidak menginjak rumput di tanaman sekolah. Nah, tanaman sekolah yaitu berupa bunga, pohon, dan juga rumput-rumputan adalah makhluk hidup ya adik-adik. Jadi kita tidak boleh memetiknya secara sembarangan karena mereka juga butuh hidup seperti halnya sama dengan manusia, sama dengan kita, mereka juga berkembang biak, mereka juga membutuhkan oksigen untuk melangsungkan kehidupannya. Nah, yang terakhir ada memperindah kelas dan sekolah dengan tanaman. Kita bisa menghias sekolah dengan tanaman seperti halnya biasanya ada bunga-bunga yang digantung ya di halaman. Kalau enggak ada beberapa tanaman seperti pucuk merah ditaruh di halaman sekolah. Nah,
Adik-adik, gimana sih cara mengolah sampah plastik menjadi pot tanaman? Nah, langkah yang pertama yaitu mempersiapkan media botol. Di sini kakak mempunyai contoh botol yang bisa digunakan. Seperti ini ya. Apakah harus seperti itu, Kak? Tidak, terserah sesuai dengan botol-botol yang ada di sekitar lingkungan adik-adik semuanya. Nah, botol ini bisa dengan mudah adik-adik modifikasi ya, sesuai dengan keinginan. Misalnya, adik-adik ingin menggambar, bisa dihias dengan gambar, terus lalu dicat, seperti itu. Atau bisa juga dipotongnya sesuai dengan keinginan adik-adik, dibentuk lancip-lancip, atau terserah sesuai dengan keinginan adik-adik semua. Nah, botol ini keuntungannya itu bisa sebagai wadah air ya, jadi nanti tanaman akan memperoleh air yang cukup karena air tidak tumpah kemana-mana gitu. Nah, untuk selanjutnya adalah mempersiapkan bibit. Nah, adik-adik untuk bibitnya itu sendiri adik-adik bisa peroleh di lingkungan sekitar. Misalnya ya nih adik-adik, pasti ibu kalian juga memiliki, ketika memasak pasti menggunakan cabai ya. Nah, biasanya kan ada yang tidak suka dengan biji cabai. Nah, kalian bilang sama ibu, ibu jangan dibuang bu, itu bijinya. Biji itu bisa kalian tanam. Nah, ketika udah tumbuh menjadi tanaman yang kecil, akan menjadi yang namanya bibit. Nah, bibit itu nanti bisa adik-adik tanam. Bisa kalian pindah ke pot dari botol bekas tersebut. Nah, tidak hanya bibit dari cabai, bisa juga dengan bunga-bungaan di sekitar adik-adik yang biasanya adik-adik temui. Nah, untuk selanjutnya adalah proses penanaman. Jadi adik-adik, kakak sudah mempunyai contoh. Nah, ini adalah biasanya kita sebut dengan bunga krokot. Bunga krokot ini biasanya sering banget ya dijumpai di lingkungan sekitar. Biasanya tumbuh di sekitar sawah-sawah, adik-adik. Nah, gimana sih caranya membuatnya? Jadi botol yang sudah dilubangi seperti ini, lalu diisi dengan tanah. Sebagian diisi dengan tanah, lalu masukkan bunga krokot ini tadi adik-adik. Lalu ditumpuk lagi dengan tanah. Nah, selanjutnya disiram. Oh iya adik-adik, ketika adik-adik di rumah punya kotoran hewan, misalnya kotoran ayam, juga kotoran sapi, bisa banget adik-adik taruh di tanah tersebut supaya bisa menyuburkan tanah dan dijadikan sebagai pupuk kompos atau pupuk organik. Nah, selanjutnya ketika sudah ditanam, adik-adik akan melakukan yang namanya proses perawatan. Proses perawatan itu seperti apa adik-adik? Jadi proses perawatannya itu cukup menyiram saja tanaman yang tadi dengan air yang cukup. Jangan terlalu kebanyakan ya adik-adik, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nah, akan menyebabkan tanaman malah mati. Selain itu juga letakkan tanaman di bawah sinar matahari adik-adik. Karena mereka juga membutuhkan sinar matahari seperti halnya dengan kita. Mereka membutuhkan sinar matahari untuk melakukan yang namanya proses fotosintesis atau memasak makanannya sendiri. Nah, dari proses fotosintesis akan menghasilkan yang namanya oksigen. Oksigen yang biasa kita hirup untuk kelangsungan hidup sehari-hari. Seperti itu ya adik-adik. Nah, contoh tanaman yang dapat ditanam pada botol plastik adalah tanaman cabai adik-adik. Nah, kenapa cabai? Jadi cabai ini ada keuntungannya. Yang pertama, hemat biaya. Atau biasanya malah tidak mengeluarkan biaya apapun ya, karena cabai bisa kita dapat di lingkungan sekitar. Nah, yang kedua, hemat tempat. Karena kita menggunakan botol bekas tadi, jadi kita tidak memerlukan tempat yang besar dan tentunya tidak memerlukan tempat yang ribet ya. Nah, yang ketiga, perawatannya cukup mudah. Cukup menyiram tadi ya, atau bisa ditambahkan dengan pupuk organik dari kotoran hewan. Nah, yang keempat adalah praktis. Baiklah adik-adik lah, inilah contoh pemanfaatan limbah sampah menjadi pot tanaman. Yang pertama ada kaleng susu adik-adik.
kaleng susu ini biasanya adik-adik pasti mengonsumsi susu. Kalengnya itu jangan dibuang adik-adik. Itu bisa dimanfaatkan sebagai pot tanaman. Nah, contohnya ini bisa dicat terlebih dahulu, lalu diberi tulisan, dikreasikan sesuai dengan kreativitas adik-adik masing-masing. Selanjutnya ada plastik minyak loh. Ketika ibu kalian menggoreng makanan, ketika minyaknya udah habis, bilang sama ibu, "Bu, jangan dibuang itu. Plastiknya bisa kita manfaatkan sebagai pot tanaman loh." Nah, dikumpulkan nanti plastiknya terus ditempatkan berderet seperti itu ya. Nah, terus selanjutnya ada kaleng minuman. Pasti tidak asing ya dengan kaleng minuman tersebut. Terus ada botol plastik yang seperti ini ya, yang sudah saya contohkan, bisa dimanfaatkan bagian tutupnya atau bagian badannya juga, semuanya bisa. Nah, sekarang tiba di kuis. Nah, jadi pertanyaannya adalah berikut ini adalah keuntungan menanam tanaman menggunakan botol plastik adalah, nah ini kurang kata kecuali adik-adik. Jadi yang mana jawabannya yang kecuali keuntungan menanam tanaman menggunakan botol plastik? Ayo yang mana adik-adik? Betul sekali, jadi jawabannya adalah B. Susah dipanen. Oh, itu adalah salah ya adik-adik. Itu bukan merupakan keuntungan menanam tanaman menggunakan botol plastik. Baiklah adik-adik, kita sudah berada di penghujung acara. Nah, sebelum kakak akhiri, kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk praktik menanam di rumah masing-masing. Nah, caranya tanamlah tanaman cabai atau sayur-sayuran menggunakan pot dari limbah sampah yang ada di sekitarmu. Nah, apakah dari botol plastik saja, Kak? Tidak adik-adik. Jadi seperti yang sudah kakak berikan contohnya tadi, misalnya ada limbah kaleng susu, ada limbah plastik dari minyak tadi, terus ada misalnya adik-adik punya pohon bambu di sekitar adik-adik. Nah, itu biasanya sudah ada pohon bambu yang tidak terpakai. Nah, itu bisa adik-adik manfaatkan untuk pot tanaman tersebut. Nah, selanjutnya ketika adik-adik sudah menanam, lalu kemudian foto diri adik-adik bersama tanaman yang telah adik-adik tanam. Nah, itu saja adik-adik yang bisa kakak sampaikan. Kakak meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila penyampaian materi tadi terdapat kekurangan yang banyak sekali, karena kakak juga manusia yang tidak luput dari kesalahan. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti rangkaian kegiatan pada hari ini dengan tentunya tetap semangat ya dari awal sampai akhir. Mungkin cukup sekian ya adik-adik. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai bertemu lagi adik-adik. Terima kasih.